Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wardani dengan NIM channel 22001. Prodi D3 Akuntansi, mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar dan pengertian laporan serta jenis-jenis dari laporan tersebut. Baik, kita masuk dari materi yang pertama, pengertian laporan. Menurut Dewi Sari Sumitro, laporan merupakan suatu bentuk komunikasi yang menyajikan informasi akurat berdasarkan data nyata. Informasi yang disajikan dalam laporan dirancang untuk dapat diandalkan dan mudah dicerna oleh pembaca, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Menurut Yuliana, laporan adalah sebuah catatan berisi fakta-fakta tentang sesuatu yang sudah terjadi atau sedang dilakukan. Fakta-fakta ini dihadapkan pada pengalaman langsung penulis, seperti apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Tujuannya untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian laporan ilmiah. Laporan ilmiah merupakan karya tulis yang disusun secara sistematis berdasarkan teori dan metode ilmiah yang telah teruji. Laporan ilmiah dapat juga diartikan sebagai hasil tulisan resmi yang dibuat setelah menyelesaikan suatu pekerjaan atau penelitian. Selanjutnya, dasar-dasar laporan. Penyusunan laporan didasarkan pada beberapa elemen penting, yaitu pihak pelapor, pihak penerima laporan, tujuan umum, dan struktur dari laporan tersebut. Yakni sebagai berikut. Yang pertama, pihak pelapor. Siapa yang membuat laporan itu penting, mulai dari individu yang ditugaskan secara resmi, seperti mahasiswa atau anggota panitia, hingga individu yang inisiatif menyampaikan informasi ke pihak yang berkepentingan. Contohnya, mahasiswa yang melakukan penelitian atau perintah dosen, atau masyarakat yang melaporkan bencana kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, pihak penerima laporan. Laporan tidak hanya memiliki pihak yang membuat, tetapi juga pihak yang menerima. Penerima laporan bisa menjadi penentu tujuan dan isi laporan. Penerima laporan bisa menjadi penentu tujuan dan isi laporan. Siapa yang membuat dan siapa yang menerima laporan akan mempengaruhi isi dan gaya laporan tersebut. Kemudian, tujuan dari laporan. Tujuan suatu laporan sangat bergantung pada konteks pembuatannya. Jika laporan dibuat atas perintah pihak lain, maka tujuan laporan akan mengikuti arahnya yang diberikan. Sebaliknya, jika laporan dibuat atas inisiatif sendiri, maka tujuan laporan ditentukan oleh pembuat laporan itu sendiri. Secara umum, tujuan penyusunan laporan adalah untuk mengatasi permasalahan, mendukung pengambilan keputusan, memantau perkembangan, serta melakukan evaluasi dan inovasi. Selanjutnya, struktur laporan. Laporan menuntut penyajian yang baik dalam hal bentuk struktur. Bentuk laporan berkaitan dengan aspek fisik, seperti pengertian dan tata letak. Sedangkan struktur menyangkut organisasi isi laporan. Struktur laporan serupa dengan buku, terdiri dari beberapa komponen utama yang dapat disusun dalam dua pola yang berbeda, yaitu dapat dilihat gambar di sebelah kiri. Struktur A merupakan struktur yang mengikuti urutan umum digunakan dalam banyak jenis laporan, di mana bagian-bagian disusun secara logis dari yang paling umum ke yang paling spesifik.
Sedangkan struktur B merupakan variasi dari struktur A, dengan beberapa bagian ditempatkan pada urutan yang berbeda. Berikut penjelasan dari setiap struktur. A. Halaman judul. Halaman judul pada umumnya memuat unsur-unsur identitas laporan, meliputi topik, penerima, pembuat, dan tanggal pembuatan. Judul laporan sebaiknya ringkas dan informatif untuk menghindari kebingungan. B. Surat penyerahan atau kata pengantar. Surat penyerahan berfungsi sebagai pendahuluan informasi dalam sebuah laporan. Isi dan panjang surat ini sangat bervariasi, tergantung pada kompleksitasnya laporan. Suatu penyerahan dapat berfungsi sebagai rangkuman singkat atau bahkan pengganti kesimpulan. Daftar isi. Daftar isi laporan memiliki fungsi serupa dengan daftar isi buku, yaitu memberikan gambaran umum tentang struktur dan isi laporan. Posisi judul dalam daftar ini menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing bagian, dengan judul utama ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian ikhtisar atau abstrak. Kata ikhtisar dan abstrak itu seringkali membingungkan karena artinya hampir sama. Untuk menghindari kesalahan, kita perlu menjelaskan dulu apa maksud dari kedua kata tersebut sebelum menggunakannya. Meskipun begitu, kita juga perlu tahu, pengertian umum sering digunakan orang tentang kedua kata ini. Abstrak merupakan ringkasan yang sangat singkat, umumnya tidak lebih dari beberapa kalimat, yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai cakupan isi suatu tulisan tanpa mendetailkan isi tersebut. Sedangkan ikhtisar dalam konteks laporan merupakan ringkasan yang lebih detail dibandingkan abstrak. Pendahuluan. Laporan merupakan dokumen arsip yang memiliki nilai guna jangka panjang. Oleh karena itu, seluruh latar belakang dan konteks yang relevan dengan topik laporan perlu didokumentasikan secara lengkap. F. Isi laporan. Bagian isi laporan merupakan inti dari seluruh dokumen, yang menyajikan secara rinci temuan-temuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. G. Kesimpulan dan saran. Orang yang meminta laporan atau yang membaca laporan seringkali tidak memiliki banyak waktu untuk membaca keseluruhan laporan. Karena itu, bagian yang paling penting adalah kesimpulan, saran, dan ringkasan laporan. Dengan membaca bagian-bagian ini, mereka bisa langsung mengambil tindakan yang diperlukan. Terakhir, H. Bagian pelengkap. Secara umum, bagian kesimpulan dan saran menandai akhir dari sebuah laporan. Namun untuk menyempurnakan penyajian informasi, seringkali diperlukan penambahan appendix yang berisi materi pendukung seperti lampiran, foto, peta, atau surat tugas. Jenis-jenis laporan. Salah satunya yaitu karya ilmiah atau laporan ilmiah. Laporan ilmiah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, makalah merupakan karya tulis yang membahas suatu masalah dengan menggunakan data nyata. Data ini bisa didapatkan dari hasil penelitian atau pengamatan langsung. Kemudian kertas kerja. Sama seperti makalah, kertas kerja yaitu tugas tulis yang membahas suatu masalah berdasarkan data yang didapat langsung dari penelitian. Kemudian skripsi merupakan karya tulis ilmiah tingkat sarjana yang bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian asli dan orisinal. Kemudian tesis merupakan karya tulis ilmiah tingkat magister yang menuntut pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Terakhir, disertasi merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar doktor. Isinya adalah pendapat atau teori baru yang ditemukan oleh penulis sendiri. Sekian materi dari dasar-dasar dan pengertian laporan serta jenis-jenis laporan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.